Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita berbagai macam nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan segala sarana yang masih memudahkan kita untuk dapat thalabul ilm pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibni Abdullah, Nabi terakhir yang telah menyampaikan amanah syariah kepada umat, telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya sehingga malam seperti siang, siang seperti malam, karena jelasnya syariat Islam yang kita ditinggalkan di atasnya. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang berjalan di atas jalan yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal. Dan kita sekarang coba melanjutkan pembahasan kita ke hadis yang kedua. Berkata penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Satu pasukan menyerang Ka'bah, maka ketika mereka berada pada tanah yang lapang, ditenggelamkanlah mereka yang pertama-tama dari mereka dan yang paling akhir dari mereka. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Wahai Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, dan di dalamnya ada rakyat jelata dan orang-orang yang bukan termasuk bagian dari mereka. Qala, Rasulullah SAW mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ditenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka, kemudian mereka dibangkitkan
sesuai dengan niat-niat mereka. Muttafaqun alaihi. Hadza lafdzul Bukhari. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita di sini ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di sana Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada sebuah pasukan yang menyerang Ka'bah, yang hendak menyerang Ka'bah. Semoga Allah menjaganya. Al-Ka'bah, dia adalah Baitullah, ma'ruf ya, sudah kita ketahui sama-sama. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan anaknya yang juga nabi, yaitu Ismail alaihimassalam. Kedua-duanya sama-sama membangun Ka'bah, mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman apa? Mengangkat perkataan mereka berdua, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, ketika sedang membangun Ka'bah, mengangkat pondasi Ka'bah. Apa yang mereka katakan alaihimassalam? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kita lihat di sini, ini Al-Ka'bah, bukan bangunan yang sembarangan, ya. Baitullah yang mulia, dan juga yang membangunnya adalah dua ayah dan anak yang merupakan nabi kedua-duanya. Ibrahim Abul Anbiya, Khalilullah. Ismail begitu juga nabi di antara para nabi. Namun meskipun demikian, mereka masih mengatakan apa ketika membangun Ka'bah? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan-amalan kami. Bayangkan ya. Maka tentunya kita yang bukan siapa-siapa, kita tidak mencapai derajat para anbiya dan tidak akan pernah. Ya, kita belum mencapai derajat seorang alim. Dan kita juga belum banyak amal-amal besar yang bisa kita lakukan. Maka tentu saja kita lebih layak untuk apa? Untuk berdoa agar Allah menerima amal-amal kita. Karena tidak setiap amalan yang kita kerjakan, yang kita curahkan usaha untuk amalan tersebut pasti akan diterima. Tidak pasti. Ada begitu banyak celah. Ya, ada begitu banyak celah yang bisa menjadikan amalan-amalan kita tertolak. Kemudian ini Al-Ka'bah, Baitullah, dahulu juga pernah ada pasukan besar yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya.
Dan ini bukan yang dimaksud di dalam hadis. Kita flashback dulu ya, ke masa lalu. Dahulu ada sepasukan besar yang hendak menghancurkan Ka'bah, yaitu Abrahah dan pasukannya yang berasal dari Yaman. Abrahah dan pasukannya yang berasal dari Yaman. Diceritakan bahwasanya Abrahah ini adalah, kita katakan, salah satu gubernur kerajaan Habasyah yang telah menduduki Yaman. Ya. Abrahah ini berambisi apa? Membangun suatu tempat peribadahan yang akan didatangi oleh orang-orang Arab dan orang-orang banyak dari segala penjuru, sebagaimana Ka'bah Baitullah. Ka'bah sudah ada, ya. Kejadian ini yang akan kita ceritakan ini terjadi pada tahun yang sama dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikenal juga dengan tahun gajah gitu ya, yang nanti kita akan lihat ceritanya. Abrahah ini adalah gubernur atau penguasa kerajaan Habasyah di Yaman. Dia membangun gereja besar yang mirip dengan Ka'bah. Ya. Mereka, yakni Abrahah dan para tentaranya, mereka ini adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Abrahah ini berambisi agar orang-orang Arab meninggalkan Ka'bah dan datang ke Yaman, ke gereja mereka ini untuk beribadah. Maka dia pun menyerukan seruan-seruan ini kepada semua orang agar mengajak mereka beribadah ke gereja mereka ini yang berada di mana? Di Yaman. Ya, berada di Yaman. Dan orang-orang Arab ketika itu meremehkan gereja mereka ini. Mereka sudah, meskipun Nabi Muhammad SAW belum diutus ketika itu, tapi sudah ada apa? Ada rasa ta'zim dalam hati-hati orang Arab terhadap Baitullah, Ka'bah ketika itu. Jadi dianggap lucu saja seruan siapa? Abrahah ini. Sampai ada seseorang yang sengaja dia pergi ke Yaman, ke Sana'a, ke Yaman tersebut ya, daerah kekuasaan Abrahah ini, mendatangi gerejanya. Kemudian dia membuang hajah di sana. Buang kotoran. Kemudian apa? Melap dinding-dinding gereja tersebut dengan kotorannya. Sebagai apa? Ya penghinaan ya gitu ya. Karena apa? Karena Abrahah menyerukan agar sudah tinggalkan Ka'bah, datang ke gereja kami ini. Nah, gitu. Kepada orang-orang Arab. Diiklankan ke orang banyak seperti itu. Datanglah seorang ini melakukan tindakan ini juga. Akhirnya apa? Perbuatan dia ini menjadikan Abrahah marah besar. Ya, menjadikan Abrahah ini marah besar. Akhirnya dia pun sebagai penguasa kerajaan Habasyah di Yaman ketika itu mengumpulkan tentaranya, memobilisasi tentaranya yang berjumlah besar dengan niatan untuk mendatangi dan menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan niatan mendatangi dan menghancurkan
Ka'bah. Berangkatlah mereka dengan dipimpin di depan pasukan mereka ini oleh seekor gajah yang besar bernama Mahmud, dikatakan. Ya. Ada yang namanya Mahmud? Nama saja ya. Ini nama gajahnya. Gajah besar memimpin di depan pasukan tersebut yang banyak ini, memimpin jalan gitu ya. Gajah besar yang bernama Mahmud. Makanya dinamakan pasukan bergajah gitu ya. Akhirnya berjalanlah Abraha dan tentaranya yang besar ini dengan niatan mereka ini menuju Ka'bah. Mereka melewati kabilah-kabilah Arab, ya. Kabilah-kabilah Arab, sebagian besar kabilah-kabilah ini ya tunduk saja, nggak menyerang karena takut dengan kekuatan besar dari Abraha dan tentaranya ini. Ada sebagian kabilah yang menyerang, akan tetapi dikalahkan dengan mudah. Tentunya penyerangan yang kabilah Arab ini lakukan adalah untuk apa? Ya, untuk melindungi Ka'bah. Mereka masih memiliki pengagungan terhadap Ka'bah, meskipun ketika itu Ka'bah dipenuhi oleh apa? Patung-patung. Karena ketika itu begitulah agamanya mereka, agamanya orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab, yaitu apa? Menyembah patung-patung. Ada kabilah-kabilah Arab yang hendak menggagalkan usaha Abraha tersebut, menyerang, akan tetapi dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan ada yang ditawan kemudian dijadikan penunjuk jalan untuk sampai ke Makkah. Ya. Dan ketika itu bangsa-bangsa Arab itu mereka, jangan kita katakan seperti satu negara yang bersatu padu, enggak. Mereka itu berkabilah-kabilah. Ya. Kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah Quraisy. Dan berpisah-pisah, artinya mereka enggak bersatu. Mereka saling membanggakan kabilah mereka masing-masing, ya mereka mengurus urusan kabilah mereka masing-masing, enggak bersatu padu. Ini orang-orang Arab ketika itu. Dan orang-orang Arab ini adalah anak keturunannya Nabi Ismail, ya. Anak keturunannya Nabi Ismail. Karena itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Abraha dan tentaranya. Ya, sebagiannya takut, diam saja. Ada yang melakukan perlawanan sedikit, tapi ya mudah sekali dikalahkan oleh Abraha dan tentaranya ini. Kemudian ketika Abraha dan tentaranya ini sampai di suatu tempat yang disebut Al-Mughammas. Al-Mughammas. Al-Mughammas itu secara bahasa ya yang ditenggelamkan, ya. Sampai di suatu tempat yang dinamakan Al-Mughammas, maka sang gajah besar ini Mahmud Haronal fil, dia berhenti, mogok jalan, nggak mau jalan, nggak mau maju dia, ya, nggak mau maju. Maka jadilah Abraha dan tentaranya ini apa? Ya menegurnya, memukulinya, pokoknya pukul-pukul sampai mau jalan lah. Gimana usahanya supaya dia mau jalan, tapi tetap gajahnya tidak mau jalan. Ketika diarahkan ke Makkah, ke Ka'bah, berhenti, mogok jalan. Bahkan dikatakan sudah ditusuk-tusuk bagian yang lembek dari gajah tersebut, tapi tetap aja nggak mau jalan. Tapi ketika diarahkan ke Yaman, ke arah yang lain selain Ka'bah, gajah tersebut
malah bangkit dan berlari kecil. Nah, terus seperti itu. Jadi pasukannya juga mogok artinya, ya, berhenti di tengah jalan karena si gajahnya juga nggak mau jalan. Berkaitan dengan ini, ada di sana peristiwa ketika perjanjian Hudaybiyah, ya. Bahwasanya dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mogok jalan, ya. Berkata ketika itu para sahabat, khala'atil qaswa. Ya, ini maksudnya mogok jalan maksudnya, ya. Berhenti, enggak mau melanjutkan perjalanan. Ya, ini unta Nabi, ya. Kita sedikit pindah lagi ke mana? Ke masa depan lagi, ya. Yaitu ketika untanya Nabi yang bernama Al-Qaswa tidak mau jalan ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini enggak mau jalan ke Makkah ketika itu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma khala'atil qaswa wa ma dzaka laha bi khuluq." Qaswa ini bukannya tidak mau berjalan, dan ini bukanlah kebiasaan dia. Kebiasaan Al-Qaswa, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah kebiasaan dia, yakni kebiasaan sang unta. Kemudian apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakin habasaha habisul fil. Akan tetapi telah menahannya yang menahan gajah. Ya, ini yang dimaksud adalah ya pasukan bergajah ketika peristiwa Abrohah ini, ya. Walakin habasaha habisul fil, akan tetapi telah menahannya, yakni menahan Al-Qaswa, untanya Rasulullah SAW. Siapa yang menahannya? Habisul fil, yang menahan gajah, yaitu gajah di peristiwa Abrohah yang telah lalu di tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habisul fil, yang menahan gajah. Siapa yang menahan gajah? Rabbul alamin, Allahu azza wa jalla. Allah yang telah menahannya. Nah, gitu ya. Maka kembali lagi ke peristiwa Abrohah dan tentaranya ini. Sang gajah mogok untuk berjalan, sudah dipukul-pukul, ditegur, dimarahin, tidak mau jalan menuju Makkah. Kalau diarahkan ke arah yang lain malah berlari kecil, mau dia jalan, ya. Dan ini juga diabadikan dalam surat Al-Fil, ya, yang tadi dibaca oleh Imam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Rabb kalian memperlakukan ashabil fil, yakni maksudnya tentara bergajah, ya. Kemudian setelah sang gajah berhenti, ya, tidak mau jalan, maka dikirimlah kepada mereka apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah pun mengirimkan kepada mereka tayran ababil. Tayran ababil maknanya adalah al-jama'atul katsirah minat tuyur, yakni kelompok burung-burung yang banyak, ya. Burung-burung banyak yang berkelompok-kelompok. Burung-burung banyak yang berkelompok-kelompok. Allah mengirim kepada mereka
burung-burung yang banyak berkelompok-kelompok, dan di antara ahlu tafsir mengatakan setiap burung ini membawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Maka burung-burung itu pun membawa batu itu dan melemparkannya ke para pasukan itu, pasukannya Abroha. Hijarah min sijil ditafsirkan oleh para ulama tafsir, di antaranya adalah dia adalah batu yang terbuat dari tanah yang dibakar di neraka jahanam. Batu yang terbuat dari tanah liat, ya. Tanah liat itu kalau dibakar apa yang terjadi? Mengeras dia. Nah, ini dibakarnya di neraka jahanam. Ini hijarah min sijil. Maka burung-burung itu membawa batu-batu itu, melemparkannya ke kepala-kepala para pasukan bergajah ini, dan dikatakan dilemparkan ke kepalanya, keluar dari duburnya. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, gitu ya. Salah satu terjemahnya. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah, menafsirkan ayat ini, ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alallahu ashabal fil kazar'in akalathu ad-dawab farathathu fayabisa wa tafarraqat ajza'uh. Maka Allah menjadikan tentara bergajah ini seperti daun, seperti daun jerami lah kita katakan, ya. Dikatakan seperti daun jerami, daun yang habis dipanen. Akalat huddawab, kemudian dimakan oleh binatang ternak. Kemudian binatang ternak itu pun apa? Mengeluarkan kotoran dari daun tersebut. Nah, ini kotoran yang berasal dari daun tadi, yabis, mengering, kemudian terpotong-potong. Nah, ini tafsiran mengenai asfim ma'kul di sini. Ya. Asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti asfim ma'kul. Di antara tafsirannya adalah yaitu daun-daun jerami yang dimakan oleh binatang ternak, kemudian binatang ternak mengeluarkan kotoran darinya, mengering, kemudian terpisah-pisah. Nah, itulah tafsiran, di antara tafsiran yang dikatakan oleh Ibnu Jarir mengenai asfim ma'kul. Seperti itu keadaan, permisalan keadaan siapa? Tentara bergajah ketika mereka sudah dilempar dengan batu-batu yang dibawa oleh burung-burung tadi, burung-burung yang banyak tadi. Bahkan salah satu tafsir mengatakan bahwasanya pada batu-batu tersebut sudah tertuliskan nama-nama tentara-tentara gajah yang akan dibinasakan. Dan sejarah mencatat bahwasanya tidak semua mereka langsung mati. Sebagian mereka kena, terluka parah, kemudian lari kembali ke negerinya dan mengabarkan kabar tersebut. Agar apa? Agar semua orang tahu, paham, gitu ya. Maka seperti ini akhir dari nasib para tentara bergajah tersebut yang hendak menyerang Ka'bah. Yang hendak menyerang Ka'bah. Oke, sudah isya ya. Kita salat dulu. Diakhirkan? Oke. Kenapa? Oke.
Sekarang mau azan? Kalau sudah masuk, azan dulu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali. Kita tadi berhenti pada akhir kisah ya, dari pasukan
bergajah, yakni Abrahah dan tentaranya yang hendak menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Dan tragisnya nasib mereka. Mereka dilempari dengan batu-batu yang dibawa oleh sekelompok banyak burung. Batu-batu yang terbuat dari tanah yang dibakar di neraka Jahannam. Dilemparkan ke kepala mereka, keluar dari dubur mereka, dan jadilah mereka seperti apa? Daun yang dimakan oleh hewan ternak. Kemudian hewan itu pun mengeluarkan kotoran darinya, mengering dan terpecah-pecah. Seperti itu permisalan tentara bergajah ini, keadaannya setelah dilempari oleh batu-batu tersebut. Dan peristiwa ini tadi di awal kita mengatakan bahwasanya Abraha dan tentaranya ini mereka adalah kaum Nasara. Akan tetapi keadaan mereka ketika itu tidak jauh berbeda sebagaimana keadaan kaum Quraisy ketika itu. Yaitu apa? Agamanya mereka adalah menyembah patung-patung. Ya. Jadi memang sudah tersebar seperti itu, cara beragama seperti itu. Cara beragama yang syirik, menyembah patung-patung. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya peristiwa dilemparnya pasukan bergajah ini dengan batu tadi, sehingga Allah menggagalkan rencana mereka ini bukanlah pujian terhadap orang-orang Quraisy, yakni terhadap agama mereka. Tentu saja ini bukanlah pujian untuk keadaan mereka ketika itu, yang mana mereka menyembah patung-patung. Akan tetapi bagaimana? Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah melindungi Baitullah, Ka'bah Al-Musyarrafah, dan juga bahwasanya ini adalah pengantar, peristiwa pengantar. Ini adalah peristiwa pengantar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun kemudian. Di tahun yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian 40 tahun setelahnya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi peristiwa pasukan bergajah ini adalah kita katakan peristiwa pengantar bahwasanya apa? Akan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan akan diagungkan Ka'bah dari apa-apa yang mengotorinya. Ketika itu Ka'bah ada begitu banyak berhala di sana, dan orang-orang memuja, menyembah Ka'bah, menyembah patung-patung tersebut di Ka'bah. Ya. Jadi kita katakan ini adalah peristiwa apa? Peristiwa pengantar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita mengambil hikmah. Kita ambil yang pertama, bahwasanya inilah kesudahan orang-orang yang menentang dan memerangi Allah, ya, menghalalkan apa yang diharamkan. Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min 'adzabin alim." Yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya, ya, di dalamnya, dalam Masjidil Haram, melakukan kejahatan secara zalim,
niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Ya. Dan ini bukti firman Allah ini. Di antara bukti firman Allah ini. Inilah kesudahan orang-orang yang menentang dan memerangi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga mengambil faedah bahwasanya kekuasaan Allah Maha Perkasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ya, sungguhnya keadaannya apabila dia Allah menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah dia. Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada akhir zaman dari hadis Aisyah tadi kita mengambil faedah, dan ini adalah peristiwa yang gaib yang terjadi di masa depan. Di akhir zaman nanti akan ada juga sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Ya. Di antara penafsiran para ulama, kita katakan di antara penafsiran para ulama, ini adalah sepasukan yang mengejar Imam Mahdi, ya, yang berlindung di Ka'bah. Ini di antara penafsiran para ulama tentang pasukan ini. Ala kulli hal, yang jelas dia adalah sepasukan besar yang hendak menyerang Ka'bah juga. Nah, bagaimanapun latar belakangnya dan tujuan utamanya, ya. Dan dari mana kita mengetahui bahwasanya ini adalah satu pasukan besar? Karena disebutkan di dalam hadis apa? Wa fihim aswaquhum, dan di dalam pasukan tersebut ada aswaquhum. Aswaq ini jamak dari suq. Ada pasarnya. Ini di antara penafsiran para ulama. Jadi satu pasukan di dalamnya ada pasar, bayangkan. Di dalamnya ada pasar, tempat buat jual beli. Jual beli apa? Ya kebutuhan tentaranya. Saking besarnya pasukannya gitu. Ya. Ada pasar di dalamnya. Dan di dalamnya juga ada man laisa minhum, ada orang-orang yang bukan termasuk dari mereka. Musafir contohnya, orang-orang yang sedang bersafar, dia nggak tahu maksud tujuan utama dari tentara tersebut, tapi mereka ikut aja, gitu ya, ikut aja. Ini tujuannya sama, kita berjalan ke arah tujuan yang sama, kemudian dia ikut, padahal dia bukan bagian dari tentara tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ketika mereka berada di suatu padang yang luas, yang tidak ada bangunan apa-apa di sana, gitu ya. Dikatakan ini di antara para alim ada yang menafsirkan ini adalah Baida Madinah. Ini suatu tempat lapang antara Mekah dan Madinah. Ya. Fa khasafallahu bi awwalihim wa akhirihim. Maka di tempat tersebut, di tanah yang tidak ada apa-apa, bangunan apa-apa di sana, tanah yang luas, Allah pun menenggelamkan dari mereka yang pertama sampai yang terakhir dari mereka. Semuanya ditenggelamkan ke dalam tanah. Ini khasafat, ya. Makna khasafah itu ditenggelamkan ke dalam tanah. Ya. Dan Allah mampu untuk melakukan hal
hal tersebut. Allahu ala kulli syai'in qadir. Maka Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang mukmin yang cerdas, Aisyah radhiyallahu anha, terfikirlah dalam pikirannya ketika itu mendengar hadis Nabi tersebut, yaitu apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan mereka semua ke dalam tanah, yang pertama sampai yang terakhir dari mereka. Terpikirlah dalam fikiran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kok bisa ditenggelamkan semuanya, gitu ya, kurang lebih. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, dan di dalamnya ada yakni pasar-pasar mereka. Di antara penafsiran lain dari aswaquhum ini adalah mereka adalah rakyat jelata yang bukan termasuk penguasa. Ya. Ada yang menafsirkan yaitu pasar, orang-orang berjual beli di dalamnya. Sudah dia membeli untuk memenuhi kebutuhan dia, jualan untuk mendapatkan uang, rakyat jelata yang mereka itu tidak memiliki maksud untuk berperang. Nah, gitu ya. Mereka itu tidak memiliki maksud untuk ikut berperang. Fihim aswaquhum. Di dalamnya ada orang-orang yang jelata, orang-orang rakyat biasa, jual beli di sana. Bukan termasuk orang-orang yang berkepentingan ingin menghancurkan Ka'bah. Apakah mereka ini akan ditenggelamkan juga ke dalam tanah? Ah, begitu maksudnya, pertanyaannya, ya. Wa man laisa minhum, dan orang yang bukan termasuk dari mereka. Orang-orang safar bisa termasuk ke dalamnya. Dikatakan oleh penafsiran para alim. Orang yang musafir, kemudian melihat ada sekelompok besar orang sedang bersafar, kemudian dia ikut aja karena satu arah tujuan. Padahal dia nggak tahu maksud apa-apa dari tentara tersebut. Dan secara akal juga kita terpikir bahwasanya yang punya kepentingan ini siapa? Untuk menghancurkan Ka'bah, menyerang Ka'bah, para petinggi-petinggi, pemimpinnya, tentaranya, rakyat jelatanya. Kalau sudah diperintah sama pemimpinnya untuk nyerang, mereka gimana? Ya sudah ngikut aja, mau gimana lagi? Mau dia benar-benar benci, mau dia nggak punya urusan asalnya, ya, mau dia terpaksa, ya mau gimana lagi? Petinggi-petinggi, para pemimpinnya sudah memerintahkan serang, ya sudah semuanya nyerang, mau gimana lagi? Padahal mungkin nggak di dalamnya ada tentara yang nggak ada rasa kebencian sama sekali kepada Ka'bah, nggak ingin sebenarnya, cuman ya sudah terpaksa, ya. Nah, ini yang terfikirkan dalam pikiran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bagaimana kok semuanya ditenggelamkan ke dalam tanah, sementara di dalamnya ada rakyat jelata, ada tentara yang nggak memiliki kebencian kepada Ka'bah, cuman ngikut perintah aja. Bahkan mungkin ada musafir yang nggak tahu apa-apa maksud dari tentara yang berjalan tersebut hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi semuanya diazab, ya. Maka apa perkataan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Iya benar, ditenggelamkan semuanya, yang pertama dari mereka sampai yang terakhir. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka semua dibangkitkan nanti dari kubur-kuburnya di atas niat-niat mereka ketika itu. Ya, di atas niat-niat mereka. Di antara mereka yang memang hendak menyerang, menghancurkan Ka'bah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Di antara mereka ada yang tidak punya maksud apa-apa, ya sudah, ya,
Di antara mereka ada yang nggak punya kebencian, keperluan sama sekali, ya sudah, itu memang sudah ajalnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Itu memang sudah ajalnya. Dia nggak akan diazab nanti di akhirat karena sebab apa? Menyerang Ka'bah. Karena dia memang nggak punya niatan untuk menyerang Ka'bah. Ini ya. Yub'atsuna ala niyatihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka semua akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka di atas niat-niat mereka. Maka setiap orang baginya apa yang dia niatkan. Nah, ini maksudnya. Baginya apa yang dia niatkan ketika azab itu terjadi. Ya. Dan ini adalah termasuk makna dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah bahas di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Gitu ya. Sungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Ini termasuk makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang sudah kita bacakan, ya, yub'atsuna ala niyatihim, mereka itu akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Ya, kullun lahu ma nawa, setiap mereka akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan dari hadis ini kita mengambil pelajaran juga bahwasanya apa? Siapa yang berkumpul mengikuti ahlul batil, ini para orang yang melakukan kebatilan, orang-orang yang melakukan dosa, mereka berkumpul dengannya, maka mereka ini dikhawatirkan akan terkena apa? Hukuman azab bersama-sama dengan mereka, meskipun dia orang yang soleh, tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Ketika azab sudah datang kepada sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang dosa, maka azab ini akan mengenai orang-orang yang soleh di antara mereka dan orang-orang yang toleh, orang-orang yang tercela tadi. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang soleh di sini adalah mereka orang-orang yang soleh untuk diri mereka sendiri. Artinya, ya, saya tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan mereka, sudah biarkan dia dengan perbuatan dia, saya dengan perbuatan saya. Kemudian dia berada di tengah-tengah orang-orang fajir tersebut, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang seperti ini akan terancam apa? Diazab, diberikan hukuman yang sama, meskipun dia orang yang tidak melakukan apa? Keburukan tersebut. Maksudnya di dunia, ya, sebagaimana perkara tadi, ya, orang-orang yang nggak tahu apa-apa ngikut pasukan yang sedang berjalan, tiba-tiba diazab semuanya, padahal dia nggak tahu apa-apa. Itu azabnya di dunia, tapi ya di akhirat ya dia dibangkitkan di atas niat-niat mereka masing-masing. Nah, orang-orang yang soleh tadi, soleh untuk diri mereka sendiri, dia berada di tengah orang-orang yang fajir pendosa tanpa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia juga terancam mendapatkan azab ketika azab itu turun. Seandainya azab itu turun, seperti itu ya. Meskipun dia orang yang soleh, soleh untuk diri mereka sendiri. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Rabb engkau, Rabbmu, menghancurkan
sebuah negeri, menghancurkan negeri-negeri secara zalim, sedangkan di dalamnya ada orang-orang yang berbuat kebaikan, perbaikan, muslihun, yaitu orang-orang yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Maka dari ayat ini kita mengambil faedah bahwasanya apa? Seandainya ada dalam sekelompok orang-orang yang fajir pendosa di suatu tempat, kemudian di dalamnya masih ada orang yang saleh dan muslih. Taib. Dia saleh, dia tidak ikut dengan orang-orang fajir itu melakukan perbuatan yang dosa, tapi dia juga muslih. Berdakwah dia, beramar ma'ruf, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik, nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Meskipun orang-orang itu masih berbuat dosa, maka dalam kasus yang seperti ini, maka niscaya Allah tidak akan mengazab orang-orang yang seperti ini. Maka dari sini kita mengetahui apa? Azim, agungnya dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang dimaksud dengan tadi yang pertama, yaitu orang yang soleh untuk dirinya sendiri, adalah tadi orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia soleh untuk dirinya sendiri, kan, tetapi dia berada di tengah orang-orang pendosa. Ketika seandainya azab itu turun, maka azab itu turun mengenai dia juga. Seperti itu ya. Allah juga berfirman apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan jagalah diri kalian dari ujian, cobaan yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Maksudnya bisa menimpa apa? Orang-orang yang soleh juga. Tadi orang-orang yang soleh untuk dirinya sendiri. Gitu ya, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu keras hukumannya, keras iqabnya, ya, hukumannya. Maka dari hadis tadi kita dapatkan penguat terhadap makna hadis yang pertama. Penguatnya adalah tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian mereka itu akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka nanti di hari kiamat di atas niat-niat mereka. Ini penguat dari perkataan Nabi SAW di hadis yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka sekali lagi ini menekankan apa? Besarnya, azimnya, agungnya permasalahan hati, niat. Ya. Semua amal-amal itu akan bergantung pada niat-niat dari pelakunya. Baik, kita coba berlanjut ke hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaihi. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara Islam. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maksudnya di sini, ya, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyatun, kan, tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang salihah, ya, maksudnya di sini. Wa idza stunfirtum fanfiru,
Dan jika kalian diminta untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah. Muttafaqun alaihi. Ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan maknanya la hijrata min Makkah, tidak ada hijrah dari Makkah, li'annaha sarat daru Islam, karena Makkah telah berubah menjadi negeri Islam. Ya, ini maksudnya setelah Fatu Makkah. Sampai di sini matan hadisnya, ya, dan perkataan muallif rahimahullah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah menafikan hijrah secara umum sebagaimana yang sudah pernah kita bahas dahulu, ya. Bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menafikan atau meniadakan hijrah secara umum, bahwasanya enggak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah di semua tempat, di semua keadaan, di semua waktu. Bukan ini yang dimaksud, ya. Karena di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta takhruja syamsu min maghribiha. Yang artinya tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat sampai matahari keluar dari tempat terbenamnya dari barat, ya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak menafikan, meniadakan hijrah secara umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena setelah penaklukan Makkah yang terjadi di tahun 8 Hijriyah, maka Makkah ini sudah berubah dari yang dahulunya adalah negeri kafir, berubah menjadi negeri Islam. Berubah menjadi negeri Islam. Dan ini juga adalah kabar gembira bahwasanya Makkah akan tetap menjadi negeri Islam selama-lamanya. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah fath. Maka ini penafian yang mencakup semua waktu. Maka negeri Makkah tidak akan pernah menjadi kembali ke negeri kafir lagi. Selama-lamanya akan menjadi negeri Islam sampai yaumul qiyamah, atau sampai Allah menakdirkan hal tersebut. Karena kita tahu bahwasanya dahulu Makkah berada di bawah kuasa dari orang-orang musyrikin, ya. Rasulullah SAW dilahirkan di sana. Kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Kemudian selama 13 tahun berdakwah di Makkah. Baru kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diusir dari Makkah karena penindasan, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ketika itu sudah semakin besar, maka turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke Madinah. Kemudian di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di sana sedikit demi sedikit mengumpulkan kekuatan, membentuk negeri Islam, hingga akhirnya di tahun 8 setelah Hijriyah, Makkah pun akhirnya berhasil ditaklukkan. Ya, ditaklukkan. Dan setelah Fatu Makkah ini, penaklukan Makkah ini, jadilah Makkah negeri Islam
dan selama-lamanya akan menjadi negeri Islam. Ya. Sampai akhir zaman. Kemudian maka karena hilangnya pahala kebaikan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, hijrah dari Makkah ke Madinah ini azim. Ya. Perkara yang besar. Pahalanya besar. Usaha yang dibutuhkan juga besar. Ya. Dikenal oleh para sahabat siapa orang yang dahulu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ini orang-orangnya dikenal, bukan perkara yang remeh. Nah, pahalanya juga agung. Setelah Rasulullah SAW mengatakan hal ini, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah, maka menggantikan kebaikan ini apa? Nah, menggantikan kebaikan yang agung ini adalah jihadun. Nah, jihad. Maka yang ada sekarang adalah apa? Ahlu Makkah, para penduduk Makkah keluar dari Makkah untuk berjihad. Ini maksudnya, ya. Yang ada sekarang adalah apa? Jihad. Wa niyah, dan niat, yakni niat yang salihah, niat yang benar untuk berjihad fi sabilillah. Niat yang benar untuk berjihad fi sabilillah. Dan niat yang benar untuk berjihad fi sabilillah, apa maksudnya? Seseorang keluar berjihad dan meniatkan dengan jihadnya itu untuk apa? Meninggikan kalimatullah. Ya, meninggikan la ilaha illallah. Maka bukan untuk apa? Bukanlah seseorang yang keluar memerangi kaum yang lain kemudian sebabnya adalah karena cinta kepada tempat tanah kelahirannya. Ini tidak dinamakan jihad. Karena orang kafir juga sama. Mereka membela tanah air mereka enggak kira-kira orang kafir? Iya, mereka juga membela tanah air mereka. Apakah orang yang mati mempertahankan tanah air dari mereka dikatakan syahid? Enggak. Jadi kita berjihad bukan untuk membela tanah kelahiran kita, tapi untuk apa? Meninggikan kalimatullah, meninggikan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini jihad fi sabilillah. Bukan untuk dikatakan berani, bukan untuk menunjukkan kedudukan. Sebagaimana hal ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, para sahabat bertanya, apakah jihad fi sabilillah itu adalah orang yang berperang untuk karena rasa kesukuan dia cinta kepada sukunya, kemudian dia mau sukunya jaya, berperanglah dia. Bukan yang seperti ini. Nah, kemudian apakah jihad fi sabilillah ini adalah orang yang berperang karena apa? Karena rasa keberanian dia. Saya adalah orang pemberani, orang-orang harus tahu saya orang yang pemberani. Ikutlah dia berjihad. Bukanlah jihad fi sabilillah adalah orang yang ingin dilihat kedudukannya. Wah, saya kalau enggak ikut berjihad, nih bagaimana kedudukan saya ini? Enggak dipandang sama orang. Ada enggak yang seperti ini? Mungkin enggak? Ada. Jihad ini perkara besar, azim. Yang menang akan mendapatkan kejayaan, tersohor, terhormat. Yang seperti ini, niat-niat yang tadi semuanya ini bukanlah jihad fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa
yang berperang agar kalimatullah yang paling tinggi, maka dialah yang berperang, berjihad fi sabilillah. Maka ini adalah niat yang salihah dalam jihad fi sabilillah. Untuk apa? Meninggikan kalimatullah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, dan bukan niat-niat yang lain. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa idzastunfirtum fanfiru. Yani jika kalian diminta untuk berjihad oleh waliul amr, oleh pemerintah, ya, oleh pemimpin bangsa untuk berjihad fi sabilillah, maka berangkatlah kalian. Dan ini wajib. Ini adalah salah satu keadaan ketika jihad fi sabilillah wajib ain atas setiap orang yang memang diperintah untuk apa? Keluar berjihad oleh waliul amr, pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian keadaan yang kedua di mana jihad ini wajib ain adalah ketika musuh sudah mengepung negeri Islam. Negeri Islam. Maka apa? Penduduk negeri Islam yang sudah terkepung oleh musuh ini, semuanya ketika itu wajib untuk berjihad. Siapa saja dari mereka yang mampu, hatta wanita-wanitanya, hatta orang-orang tuanya, ketika dalam keadaan seperti ini. Keadaan apa itu? Negeri Islam, musuh ini sudah datang, mengepung, udah mau nyerang dia. Ya sudah, kita mau gimana lagi, masa diam? Jihad, membela diri. Dalam rangka apa? Membela Islam. Ya. Membela Islam, membela negeri kita yang Islam bersemayam di sana. Syiar-syiar nampak di sana. Ya, bukan apa? Maksudnya saya lahir di sini ya harus saya bela. Bukan membela tanah kelahiran, sekali lagi. Tapi apa membela? Membela Islam, meninggikan kalimatullah, membela tempat-tempat yang syiar Islam dijaga di sana, ditinggikan. Nah, ini keadaan kedua. yakni ketika apa? Sudah dikepung oleh musuh. Maka jihad ketika itu wajib. Ya, wajib ain atas setiap orang yang mampu. Hatta wanita-wanitanya ataupun orang-orang tuanya. Kemudian tempat yang ketiga, ketika jihad ini wajib ain adalah ketika bertemu dua kubu, orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Dan ini tidak terkhusus di negeri muslimnya, tidak khusus di negeri kafirnya, dimanapun itu, ketika dua kubu, pasukan kaum muslimin, pasukan orang-orang kafir bertemu, sudah berhadap-hadapan, maka ketika itu jihad wajib atas setiap orang-orang mukmin muslim yang ada di sana. Dan enggak boleh dia lari dari medan perang ketika itu. Siapa yang lari, dosa besar. Ya, siapa yang lari ketika itu apa? Dosa besar. Nabi SAW memasukkan lari dari medan perang ketika dua kubu sudah saling bertatap-tatapan, sudah di medan perang, sudah mau berperang, kemudian lari dari sana, ini termasuk dosa-dosa yang membinasakan seseorang. Dosa besar. Ya, ketika sudah bertemu dua saf, dua kubu, pasukan orang-orang mukmin, pasukan orang-orang kafir, dimanapun itu, sudah mau hendak berperang, ya, bukan dalam rangka apa perjanjian lagi, bukan, tapi sudah memang niat berperang, maka wajib ain untuk berjihad ketika itu. Tidak boleh lari, dosa besar lari dari medan perang ketika itu. Kemudian yang keempat,
keadaan ketika jihad ini wajib adalah ketika seseorang ini diperlukan di dalam pasukan kaum muslimin. Contoh, misalkan, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah mencontohkan kalau ada seseorang yang dia bisa menguasai, menjalankan, mampu, mahir menjalankan suatu alat perang tertentu, senjata tertentu, apakah menjalankan tank misalkan, apakah menjalankan kendaraan perang apa saja yang itu memang efektif untuk perang, atau alat perang lainnya, sementara nggak ada orang lain yang mampu kecuali dia, gitu ya. Maka ketika itu wajib ain bagi si orang ini untuk ikut perang juga, meskipun waliul amr tidak mewajibkan dia. Meskipun pemimpin waliul amr tidak mewajibkan dia untuk pergi ke jihad, tapi kalau hanya dia yang mampu untuk menjalankan alat perang tersebut, dan alat perangnya ini krusial tentunya gitu ya, efektif, bukan alat perangnya ece-ece gitu ya, nggak ada ngaruhnya, maka dia wajib berjihad ketika itu. Ini 4 keadaan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, di mana wajib ain bagi seseorang untuk ikut berjihad ketika itu. Nah, dan apa yang selain 4 ini maka katanya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Jihad ketika itu hukumnya fardu kifayah selain 4 keadaan tadi. Maka jihad fi sabilillah ini adalah salah satu syariat Allah yang